وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Ini ada pertanyaan, apakah ghibah membatalkan puasa? Apa itu ghibah? Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis bahwasanya ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu seseorang menceritakan kekurangan dan keburukan saudaranya. Itu yang dinamakan dengan ghibah. Bapak dan Ibu, ghibah ini adalah salah satu dosa besar. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Hujurat, ketika Allah mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah sebagian kalian menceritakan keburukan sebagian yang lain. Inilah yang dinamakan dengan ghibah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidakkah salah seorang dari kalian menyadari, kata Allah Azza wa Jalla, ayuhibbu ahadukum, sukakah kalian memakan bangkai saudara kalian sendiri? Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan ghibah itu ketika kita menceritakan keburukan saudara kita, membeberkan aib saudara kita, itu berarti kita telah memakan daging saudara kita, bangkai saudara kita. Ini yang disebut dengan ghibah. Namun Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apakah ketika seorang yang berpuasa dia melakukan ghibah batal puasanya? Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, segala sesuatu itu kita kembalikan kepada dasarnya. Kita kembalikan kepada dasarnya. Para ulama di dalam kitab-kitab fikih telah menguraikan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Sebagaimana di dalam ibadah-ibadah yang lain, ikhwatal iman. Ketika dibahas tentang masalah salat, apa saja hal-hal yang membatalkan salat, itu jelas. Maka seperti permasalahan ini, ghibah, di mana ghibah ini tidak termasuk poin yang membatalkan puasa. Persis seperti ini ikhwatal iman, di dalam kitab fikih para ulama membahas satu bab, yaitu hukmus shalah fi baitil maghsub. Dalam kitab-kitab fikih itu ada pembahasan tentang bagaimana seseorang yang dia salat tapi dia menggunakan kain sarung yang dicuri. Dia mau salat tapi kemudian ketika akan salat itu dia butuh sarung. Dia tidak punya sarung. Begitu dia lewat, ada sarung orang terjemur. Lalu dia ambil. Ini ghasb namanya. Dia tidak mencuri. Beda kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dengan as-sariqah wal ghasb. Ini panjang kajian fikihnya lagi. Dia mengambil itu, dia gunakan salat, nanti dia taruh lagi di jemuran orang itu, tapi tanpa izin. Ini tidak mencuri namanya, tapi maghsub, ghasb, di bawah mencuri.
Hukum hadnya, hukum dunianya ini berbeda dengan mencuri, tapi dia sama-sama haram. Nah, bagaimana hukumnya? Ini dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab fikih. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan salatnya sah, tapi dia berdosa. Kenapa? Karena mengghasab sarung ini, ya, mengambil manfaat faedah tanpa izin orang yang punya, ini dosa. Ini terlarang, hukumnya haram, tapi dia tidak termasuk kepada yang membatalkan salat. Nah, kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, begini para ulama menjelaskan kembali kepada kaidah-kaidah ilmiah yang harus semuanya itu sesuai dengan porsinya. Dilihat apa saja yang membatalkan puasa. Tidak ada di situ dikatakan ghibah. Maka bisa jadi orang yang melakukan ghibah itu puasanya tidak batal, tapi dia berdosa. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan dosa. Nah, ingat ikhwatal iman, kita tidak tahu bagaimana dosa yang dilakukan dengan pahala yang kita dapat dari ibadah itu. Yang bisa jadi karena dosa ini, pahala dari ibadah yang kita lakukan itu terkikis. Makanya para ulama di dalam kitab-kitab fikih mengatakan bahwasanya ghibah tidak membatalkan puasa, namun mengikis pahala puasa. Karena Nabi SAW juga menyebutkan tentang hakikat puasa, di mana adanya orang-orang yang dikatakan oleh Nabi rubba shaimin, betapa banyak orang-orang yang berpuasa, kata Nabi, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, apa kata Nabi? Tapi dia tidak dapatkan apa-apa dari puasanya. Lihat bagaimana Nabi tetap menamakan dia orang yang berpuasa. Artinya puasanya tidak batal. Tapi apa kata Nabi? Walaupun Nabi menamakan mereka adalah orang yang berpuasa, tapi mereka tak dapat apa-apa. Yang mereka dapatkan hanyalah haus dan lapar. Nah, inilah orang-orang yang ikhwatal iman, yang dikatakan dan disebut oleh Nabi di dalam hadis yang lain, orang yang berpuasa namun dia tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang dilarang. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, apa kata Nabi? Orang yang berpuasa, man lam yada' qaulaz zur. Kata Nabi SAW, orang yang tidak meninggalkan perkataan yang dilarang. Ghibah, namimah, namimah mengadu domba, menfitnah, apapun, dusta, apapun perkataan-perkataan yang dilarang, dosa-dosa yang ditimbulkan oleh lisan. Apa kata Nabi? Barang siapa yang tidak meninggalkan ini sementara dia berpuasa, falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak lagi berhajat ketika dia, walaupun dia meninggalkan makan dan minumnya, walaupun dia menahan tidak makan tidak minum karena puasa, tapi ketika dia tidak menahan dosa lisan, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka sia-sia. Makanya para ulama memasukkan ghibah ini bukan kepada yang dapat membatalkan puasa, namun memasukkannya kepada poin yang dapat mengikis pahala puasa.